Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membalik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah di mana pembelinya sudah tidak tahu kemana perginya. Kemudian juga membahas tentang first take juga alat bukti. Nah, untuk penjelasannya simak video ini sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Pada suatu pagi yang cerah saat Sari sedang di rumah, Sari kedatangan teman Sari bernama Ling. Dia kebingungan karena dia membeli tanah, semua alat bukti dia punya. Akan tetapi tidak bisa dibalik nama sertifikat hak miliknya dikarenakan penjualnya tidak diketahui keberadaannya dan entah kemana perginya. Kemudian Sari meminta Ling untuk menjelaskan duduk perkaranya sambil minum teh. Oke, kita langsung ke ceritanya aja ya. Jadi Ling bercerita, Ling membeli dari Odi sebidang tanah seluas 10.000 meter persegi yang terletak di daerah XYZ yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian dan disertai dengan penyerahan sertifikat hak milik. Kemudian Ling menguasai tanah tersebut sejak 2006 sampai sekarang ini. Dan tidak ada pihak lain, entah itu dari Odi sebagai penjual maupun keluarga Odi yang berkeberatan atau yang bersengketa dengan Ling bahwa sertifikat tanah seluas 10.000 meter persegi yang telah dibeli tersebut tanda buktinya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, akan tetapi masih atas nama Odi sebagai penjual. Ling sudah mencoba mencari Odi ke berbagai tempat akan tetapi tidak ketemu. Kemudian Ling mencoba untuk datang ke instansi yang berwenang untuk membalik nama sertifikat yang telah dibeli. Akan tetapi tidak bisa dibalik nama dikarenakan belum ada putusan dari pengadilan yang memerintahkan hal tersebut. Kemudian Ling bingung apa yang harus dilakukan karena sertifikat hak milik dibeli dan dikuasai sejak tahun 2006. Akan tetapi tidak bisa dibalik nama. Dan kemudian setelah Ling selesai bercerita, Sari menyarankan agar diajukan gugatan di pengadilan negeri, di mana tujuannya agar sertifikat tersebut dimohonkan untuk dapat dibalik nama menjadi atas nama Ling sebagai pembeli. Akan tetapi sebelum diajukan gugatan, haruslah dipastikan terlebih dahulu alat bukti tertulis dan saksi yang dimiliki Ling. Dan kemudian Ling menjelaskan bahwasanya alat bukti yang dimiliki yang berhubungan dengan jual beli dia mempunyai asli semua. Kemudian Ling juga bercerita kalau dia mempunyai saksi-saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa jual beli tanah tersebut. Oke guys, begitu ya kurang lebihnya cerita Ling kepada Sari. Kemudian kenapa Sari bertanya kepada Ling mengenai alat bukti? Dikarenakan dalam proses persidangan perdata itu harus ada ya alat bukti itu. Kemudian Sari menjelaskan kepada Ling alat bukti bahwasanya sebagaimana diatur dalam HIR, alat bukti perdata yang sah diatur dalam pasal 164 HIR, yaitu sebagai berikut seperti surat-surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Kemudian Ling menjelaskan alat bukti yang dia miliki kepada Sari bahwasanya dalam jual beli tanah tersebut Ling mempunyai alat bukti sertifikat hak milik atas nama Odi, juga kwitansi jual beli juga. Kemudian ada beberapa dokumen lain yang menunjukkan adanya jual beli tersebut. Kemudian juga saksi-saksi yang menyaksikan jual beli tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya yang menjadi pertanyaan Ling adalah bagaimana jika menggugat Odi selaku penjual akan tetap Odi selaku orang yang akan digugat tidak hadir di persidangan. Gimana nantinya? Begitu tanya Ling kepada Sari. Kemudian Sari menjelaskan mengenai first take. Apa itu first take? Dalam hal sesuai dengan video ini, di mana pihak Odi sebagai tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka bisa dianggap Odi selaku tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara pun
dapat untuk dilanjutkan. Kemudian Ling pun menyahut, wah berarti bisa menguntungkan perkaranya dong. Sari menjawab, Odi selaku tergugat tidak menggunakan haknya mempertahankan pendapatnya di persidangan. Untuk dasar hukumnya yaitu pada pasal 125 HIR atau di pasal 149 RBG. Kurang lebihnya di dalamnya menyatakan, jika pada hari sidang yang telah ditentukan, tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, sedangkan pihak penggugat datang. Kemudian dalam hal demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan dikabulkan untuk first take. Nah begitu ya guys, kurang lebihnya tentang apa itu first take. Jadi jika kalian menerima panggilan sebagai pihak di pengadilan, upayakan untuk datang ya guys, karena kalian mempunyai hak untuk membela diri kalian di hadapan persidangan, tentunya dengan alat bukti yang ada seperti itu. Nah, setelah Sari menjelaskan kepada Ling mengenai alat bukti dan first take, kemudian terkait perkara Ling yang perlu kalian ketahui adalah mengenai proses sidang perdata. Jadi sebelum pembacaan gugatan, acaranya itu adalah mediasi terlebih dahulu. Di sini jika Odi selaku tergugat datang dengan itikat baik, maka akan diusahakan mediasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Akan tetapi karena dalam hal ini Odi tidak datang, maka mediasi tidak dapat diusahakan, sehingga proses persidangan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya tanpa kehadiran Odi selaku tergugat. Oh ya, untuk proses sidang perdata ini, jika kalian belum paham, Sari sudah pernah membuatkan video alur sidang perdata di playlist perdata. Coba deh kalian klik, akan mendapatkan penjelasan mengenai sidang perdata. Untuk link di deskripsi ya. Kemudian setelah Ling banyak bercerita kepada Sari mengenai kasusnya, kemudian Sari menilai bahwasanya jika kasus Ling diajukan di pengadilan dengan mendaftarkan gugatan untuk membalik nama sertifikat tanahnya, dalam klausula gugatannya Ling mampu untuk membuktikan tentang adanya peralihan hak atas sertifikat hak milik tersebut, serta Ling juga dapat pula membuktikan bahwa ia sebagai pembeli atas objek sengketa dan telah menguasai dan memelihara objek sengketa sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan akan diajukan seperti itu. Sehingga oleh karena itu, Ling selaku pembeli yang beritikat baik, maka oleh karena itu pula penggugat harus dilindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 yang di dalamnya disebutkan setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Kemudian sebagaimana tersebut dalam jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 nomor 251K/SIP/1958 yang menyatakan di dalamnya pembeli yang telah bertindak dengan itikat baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah. Oke guys, demikian ya video Sari, semoga memberikan manfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih memberikan manfaat lagi untuk kalian, dan jika ada tambahan materi pertanyaan silahkan di kolom komen. Terima kasih, see ya.